Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di balik tawa dan keceriaan yang kita lihat setiap hari, ada cerita lain yang jarang terungkap. Cerita tentang ketakutan, kesendirian, dan luka yang tak terlihat. Ini adalah cerita tentang bullying. Setiap tahun, ribuan anak dan remaja menjadi korban perilaku kejam ini. Di sekolah, di lingkungan sosial, bahkan di dunia maya. Mereka menghadapi hinaan, ancaman, dan kekerasan yang perlahan meruntuhkan rasa percaya diri mereka. Sekolah seharusnya jadi tempat yang aman dan mendukung buat setiap siswa, supaya mereka bisa berkembang tanpa takut diejek karena penampilan mereka. Tujuan pendidikan adalah membangun karakter dan menghargai perbedaan. Nilai moral, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman fisik harus dijunjung tinggi, supaya lingkungan sekolah yang nyaman dan sportif. Namun, kenyataannya seringkali berbeda. Di banyak sekolah, termasuk SMA Negeri 1 Singaparna di Kabupaten Tasikmalaya, kasus body shaming masih sering terjadi, mau lewat candaan atau komentar negatif. Banyak yang jadi korban body shaming merasa minder dan kurang percaya diri, yang berdampak pada kesehatan mental dan kinerja akademik mereka. Alih-alih jadi tempat yang aman, sekolah justru jadi tempat di mana standar kecantikan yang sempit dipaksakan dan perbedaan fisik diejek. Hari ini, dosen psikologi UM menjelaskan body shaming adalah tindakan mengkritik, merendahkan, atau mengejek penampilan fisik kepada seseorang yang ditujukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, lewat komentar di media sosial atau tekanan yang memenuhi standar kecantikan yang tidak realistis. Body shaming termasuk bullying secara verbal. Seperti diketahui, body shaming juga bisa dalam bentuk fisik maupun secara verbal. Walaupun tidak secara fisik, secara verbal juga dapat membahayakan korban dan timbulnya rasa trauma dan rasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan orang lain. Hasil observasi yang telah kami lakukan dengan guru BK yaitu Ibu Suci Anggawati Sari SPD mengemukakan bahwasannya kasus bullying di SMA Singaparna cukup sering, terutama bullying verbal. Pada bulan Agustus 2024, bullying di SMA Singaparna mencapai 3-5 kasus dari semua tingkatan. Awal mula pembulian biasanya terjadi dari bercanda yang menjadi kebiasaan. Kami juga melakukan observasi penelitian secara menyeluruh kepada SMA Singaparna dengan cara menggunakan kuesioner dan sebanyak 50 responden dari semua tingkatan kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, terdiri dari 31 perempuan dan 19 laki-laki menyatakan bahwa mereka telah mengalami body shaming. 37 responden menyatakan bahwa mereka telah mengalaminya dan 13 diantaranya mengatakan bahwa frekuensi kejadian ini bisa berulang kali dalam seminggu maupun sebulan. Teman sekelas menjadi pelaku utama dalam tindakan body shaming diikuti oleh siswa lain di sekolah. Beberapa juga melaporkan adanya keterkaitan guru di dalam kasus tersebut. Bentuk body shaming yang paling sering dialami mencakup komentar tentang warna kulit, tinggi badan, hingga berat badan. Dampak body shaming terhadap kepercayaan diri sangat signifikan. Banyak responden yang tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua ataupun guru. Dari segi alasan karena kurangnya kepercayaan terhadap pihak sekolah. Banyak dari responden yang menganggap bahwa pelaku body shaming melakukannya karena iseng dan kurangnya kepercayaan diri. Body shaming merupakan masalah yang sangat serius dan memiliki dampak besar bagi kesehatan mental. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami yang sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Pada masa remaja ini, kepercayaan diri ini sangat penting
yang nantinya menjadi pondasi bagi perkembangan diri, interaksi sosial, dan bahkan kesuksesan di masa depan. Selain merusak kepercayaan diri, body shaming juga ini berdampak untuk psikologis dan emosional yang lebih serius, seperti depresi, kecemasan, hingga kasus yang lebih ekstrim adalah bunuh diri. Selain itu, body shaming juga ini dapat menimbulkan rasa terisolasi bagi korbannya, dan bahkan akan berpengaruh kepada performa akademik mereka. Penting bagi sekolah untuk mengambil langkah serius untuk menangani kasus ini. Tantangan utama dalam menangani kasus ini adalah adanya stigma negatif di kalangan para siswa yang merasa bahwa pihak sekolah tidak akan membantu mereka dan bahkan akan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk. Untuk mengatasi hal ini, saran kami sebagai siswa-siswi SMA N1 Singaparna, seharusnya pihak sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa-siswinya. Salah satunya dengan mengadakan edukasi tentang pentingnya perbedaan fisik dan menanamkan sikap empati dan rasa saling menghormati yang dapat dituangkan dalam sebuah program PPK, penguatan pendidikan karakter. Selain itu, pihak sekolah harus menghilangkan stigma negatif terhadap layanan konseling dengan cara mensosialisasikan keterbukaan. Dengan hal ini, semua siswa-siswi SMA N1 Singaparna akan merasakan kenyamanan dan keamanan. Kami juga telah melakukan beberapa aksi untuk mengatasi kasus ini di lingkungan sekolah. Salah satunya dengan cara mensosialisasikan secara persuasif dengan teman sekelas. Besar keinginan kami untuk meminimalisir kasus body shaming di sekolah. Oleh karena itu, kami mengajak warga sekolah untuk menolak tindakan body shaming dengan membuat poster yang bertema "Jangan mengusik soal fisik" yang telah kami publikasikan di media sosial. Selain itu, kami juga telah membuat infografis yang akan nantinya ditempel di mading sekolah. Melalui artikel ini, kelompok kami berharap besar untuk seluruh siswa agar lebih sadar akan pentingnya menghargai perbedaan serta menolak segala bentuk tindakan body shaming yang terjadi di sekolah. Kami juga ingin lebih mendorong pada para pengajar dan staf sekolah untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus ini karena dampaknya sangat signifikan terhadap mental dan emosional siswa. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa, sekolah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman, di mana setiap siswa harus merasa dihargai tanpa takut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Be a buddy, not a bully.